Wah. Hei semua, perkenalkan, nama saya Tommy. Tommy dengan double M. Tapi kalian harus memanggil saya Bapak Tommy yang terhormat. Jadi kalian harus memanggil saya apa? Bapak Tommy yang terhormat. Saya itu bos di sini, di perusahaan sementara. Iya, saya itu bos. Saya tidak habis pikir, manusia zaman sekarang itu lucu-lucu ya. Lawak, zaman itu sudah maju, tapi pola pikir mereka itu loh masih begitu primitif. Apa-apa dikecam. Waktu itu ada pembangunan mereka deh, ada pembangunan mereka hujat. Padahal pembangunan itu yang dibutuhkan di negeri kita saat ini. Iya. Pembangunan itu segalanya. Tapi kapan masyarakat akan menyadari itu semua? Silakan masuk. Ternyata naik ke atas. Iya, Pak. Silakan. Terima kasih, Pak. Saya rokok dulu ya. Oh iya. Oh, baru datang. Baru saja, Pak. Jadi begini loh, Naidata. Saya itu membudak kamu sini. Saya ingin melanjutkan pembicaraan kita waktu itu. Mengenai pembangunan yang ada di negeri kita. Maaf sebelumnya, Pak. Tapi maksud Bapak itu pembicaraan yang bagaimana ya? Ya, jadi maksud saya itu ya. Apakah menurut kamu sumber daya alam di negeri kita ini sudah tereksploitasi? Maksud saya sudah dimanfaatkan dengan baik atau belum? Oh, dimanfaatkan dengan baik atau belum, Pak? Menurut saya, negeri kita telah memanfaatkan sumber daya alamnya dengan baik. Seperti contohnya perusahaan milik Bapak Tommy yang terhormat, PT Semen Lara, telah mampu mengekspor hasil produksinya. Itu artinya negeri kita telah melakukan pembangunan dengan baik. Seperti itu, Pak. Ya, yang kamu katakan itu memang benar. Memang kita sudah berhasil mengekspor semen kita. Namun begini loh, coba kamu perhatikan pengemis itu. Apa menurut kamu mereka itu sudah merasa sejahtera dari hasil ekspor semen saya? Pengemis ya, Pak. Belum, Pak. Kalau begitu kita harus apa? Kita mungkin kita bisa memproduksi semen lebih banyak lagi, Pak. Ini yang saya suka dari kamu itu. Jadi kita harus terus-menerus mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di negeri kita ini. Jadi orang yang belum sejahtera itu
bisa menjadi lebih sejahtera. Iya Pak, benar sekali. Oh iya, Bapak Tommy yang terhormat, di desa saya itu terkumpul sumber daya alam yang melimpah ruah dan pegunungan kars yang tinggi menjulang Pak. Melimpah ruah. Iya, tapi belum ada yang mengeksploitasi. Apa benar itu? Iya. Yun, apa kamu tidak mau desamu menjadi lebih maju? Apa kamu tidak mau desamu menjadi lebih sejahtera? Tentu saja saya Kamu mau, Pak? Kamu Iya, mau? tentu saja Kalau mau. kamu mau, kamu antar saya ke desamu sekarang juga. Sekarang Iya, Pak. sekarang. Oh, baik. Kalian pikirkan ini semua. Ada makasih. Nggak tahu. Oh, Jan. Kamu lihat itu nggak, Dra? Itu kayaknya aku kenal sama wajahnya. Yang mana sih? Aku nggak lihat ya. Itu loh, Dra. Itu. Aku itu tidak asing loh, Dra. Nggak tahu aku itu siapa. Pantesan aja kamu nggak lihat. Wong kamu itu rabun, tapi nggak mau pakai kacamata. Wah, ini pasti ingat. Sudah ingat belum? Sudah ingat belum? Sudah ingat belum? Nggak tahu. Utakmu yang kontak mau sewa nih, Todra. Masa kamu lupa dengan wajah itu? Yudhana kok mulai kamu tuh bujuk ya. Saya ini piye no? Yudhana sing budak. Nah terus? Neng kowe sing luwih ra becus. Iki mau tanya kamu ya?
Sorry. Sorry, Cek. Dron, lihat aku kalau mandi itu pasti kedengaran. Ya, coba piye? Gimana perhiasan di sana? Api-api lah. Perhiasan itu yang penting. Gedungnya itu, ya gimana? Tinggi. Ini loh yang paling penting. Laki-lakinya ganteng, Yud, kalau wanitanya bagaimana? Nah, itu dia. Cantik semua. Waduh. Kamu anaknya Pak Lurah toh. Aduh. Oleh-oleh. Sebentar. Sebelum oleh-oleh, saya ingin tanya dulu, wajah gimana ya? Aku ini serius. Wajah di mana? Yud, wajah kan ada di situ. Wajah. Gimana kabar Muat? Wah, Yud datang. Ini siapa tuh Yud? Ini pasti orang yang gede. Seperti itu loh. Seperti ini. Lepas dulu, lepas sudah. Bayu sudah lepas. Mama ini ada malah sudah. Aku mati saya. Boleh tidak? Begini, saya perkenalkan dulu. Nama beliau ini adalah, biar saya saja. Bapak dan ibu-ibu sekalian, perkenalkan, nama saya Tommy dengan double M. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa memanggil saya Bapak Tommy yang terhormat. Nah, jadi gini loh bapak-bapak ini. Maksud kedatangan saya ke desa ini, saya ingin membangun pabrik semen tepatnya. Dan asal bapak-bapak dan ibu-ibu tahu, dengan saya membangun pabrik semen ini, saya bisa membuat desa ini menjadi lebih makmur. Nganu Pak. Jadi maksud Bapak si makmur itu bagaimana lagi? Coba Mbak perhatikan rumah. Oh ya maksud balai desa dan bangunan yang ada di desa ini. Nah, itu semua dibangun menggunakan semen. Jadi ya kalau ada pabrik semen di dekat sini, pembangunannya akan semakin lancar dan infrastruktur di desa ini akan lebih maju lagi. Ah, iya, dan masih banyak keuntungan-keuntungan lainnya, Mbak. Sebentar Pak, sebentar. Apalagi? Bapak ingin membuat pabrik semen di desa kami. Ya. Namun, gimana perizinannya Pak? Ah, Lalu Pak,
Bagaimana dengan dampak buruknya? Mas, kalau masalah perizinan itu hal yang mudah. Lagi pula bapak-bapak dan ibu-ibu tidak mau desanya menjadi lebih maju. Nah, apa bapak-bapak dan ibu-ibu tidak mau desanya menjadi lebih sejahtera? Pabrik semen Ya, di Citramata. Wah, bahaya itu bapak-bapak, ibu-ibu. Setahu saya, yang namanya pabrik semen itu dapat memberikan dampak buruk untuk kita semua. Debu-debu akan bertebaran dan desa kita yang asli ini akan menjadi gersang akibat debu-debu itu. Belum lagi apabila debu-debu itu terhirup oleh kita, oleh anak dan cucu-cucu kita semua. Nantinya kita semua bisa terkena sesak nafas yang akut seperti ini. Bisa mati. Benar, apa bapak-bapak dan ibu-ibu mau terkena sesak nafas akut? Wah, kita nggak mau lah. Ada orang sakit. Ya, untuk itulah kita harus menolaknya. Bapak Tommy yang terhormat tidak boleh membangun pabrik semen di desa kami ini. Ya, Setuju? Jadi kita harus apa? Tolak. Mohon tenang dulu. Begini ya, yang namanya pembangunan itu pasti ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi tidak mungkin ada kerugian yang ditimbulkan olehnya. Justru kita harus bersyukur karena dengan pembangunan ini desa kita, desa Citrapata bisa menjadi lebih maju dan sejahtera. Betul apa yang dikatakan di Janta. Dulur-dulurku sedoyo, yang semua loh yang namanya pembangunan itu buruk. Coba kalian bayangkan kalau pabrik semen jadi dibangun di Janta. Betapa sejahteranya desa kita. Bapak-bapak yang tidak punya tanah, yang pulang keluar kota mau nyari kerja. Dan yang lebih penting lagi, jika pabrik semen itu dibangun di desa kita, dapat meningkatkan kualitas desa kita menjadi lebih layak dan lebih baik lagi. Jalan-jalan itu tidak ada lagi yang terbuat dari tanah, semuanya dari aspal. Parit-parit akan dibangun sehingga pengairan sawah akan menjadi lebih lancar. Ini itu api loh. Ya. Apa bapak-bapak dan ibu-ibu mau membuang kesempatan emas ini? Tidak. Jadi kita harus dukung. Kita harus bangunan. Wadia, ayo Wat, dukung pembangunan. Wat. Wadia, kamu tunggu apa lagi Wat? Apa toh maksudmu Yun? Aku tidak mengerti. Apa yang harus aku dukung? Kita mendukung pembangunan Wat, pembangunan pabrik semen di desa Citrapata. Maksudmu, aku harus mendukungmu untuk merusak desa ini, desa Citrapata kita. Aku tidak merusak desa kita Wat. Coba kamu lihat. Perencanaan pembangunan ini bisa mensejahterakan desa kita. Taraf hidup desa kita bisa menjadi lebih makmur. Sadar Yun, apa yang diperlakukan oleh kota-kota itu kepadamu Yun? Sadar. Wadia, kamu harus mengerti pembangunan inilah yang dibutuhkan oleh desa kita. Pembangunan ini
bisa melakukan perubahan yang baik pada desa kita, Wak. Jayut, kamu sudah gila. Sinting kamu. Dulur-dulurku sekalian. Dulur-dulurku, jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Kita tidak bisa menutup mata terhadap dampak buruk yang sudah pasti akan terjadi jika pembangunan pabrik tersebut dilaksanakan di desa kita. Ingat, mata pencaharian utama kita di sini semua ialah bertani, sehingga tanah menjadi sumber penghasilan utama kita semua, sumber untuk menghidupi anak, istri, dan juga diri sendiri. Itu, Wan. Pola pikirmu yang itu menganggap pertanian satu-satunya kehidupan kita. Selalu menolak ide baru. Hidayut, kamu sekarang sudah berubah. Kamu bukan Yudhata lagi. Nadia, kalau kamu memang peduli dengan desa kita, kamu akan mendukung pembangunan ini. Bagaimana desa kita bisa menjadi lebih maju? Bagaimana desa kita bisa menjadi lebih sejahtera? Kalau saja pola pikirnya tidak berubah, pola pikirnya tetap seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian, ingat, tanah kita, sumber penghasilan utama kita semua akan diambil untuk dijadikan sebuah pabrik. Pembangunan bualan, pembangunan hanya kedok. Tiada yang akan tersisa dari desa, dari kita, jika pembangunan berkuasa membabi buta. Nalarnya mati, lantas buka. Usahalah yang menghasilkan sejahtera, bukan dengan duduk manis termakan buta. Sejahtera aku dijajah era
Manusia dungu sepertimu tidak akan pernah mengerti permasalahan seperti ini. Dasar primitif. Apa?